Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Haris, di channel Misteri Verhal. Cerita horor kali ini mengisahkan arwah gentayangan korban tsunami di Jepang pada tahun 2011. Sejumlah orang menuturkan pengalaman menyeramkan bertemu arwah gentayangan ini. Mereka berasal dari Ishinomaki, Prefektur Miyagi, wilayah Tohoku, Jepang bagian timur. Daerah ini berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, memiliki alam yang masih alami, serta memiliki kepercayaan yang amat tinggi. Penelusuran membuktikan bahwa arwah gentayangan nyata-nyata ada. Supir taksi memberi kesaksian. Biksu menangani jamaah yang kesurupan dan kerasukan arwah-arwah gentayangan ini. Seorang ibu yakin anaknya yang berusia 3 tahun dan meninggal dalam musibah tsunami ini masih hidup dan tinggal di rumah tersebut. Ia masih sering bermain mobil-mobilan kesayangannya. Sebelum saya melanjutkan cerita lebih detail, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bertandang ke channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki. Terlebih dulu, saya akan menjelaskan kepercayaan masyarakat Jepang. Ini penting agar tidak terjadi salah persepsi, karena perbedaan keyakinan dengan orang Indonesia pada umumnya. Orang Jepang percaya orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati, memiliki hubungan dengan orang yang masih hidup. Pada hari-hari tertentu, arwah mereka akan pulang ke rumah. Untuk menyambut kepulangan roh ini, masyarakat menggelar Obon Matsuri. Festival ini diselenggarakan selama 3 hari pada bulan Juli atau Agustus, tergantung masing-masing daerah. Festival Obon diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, pembebasan roh, memberikan makanan, dan melepaskan arwah dari penderitaan. Ritual ini dimulai dengan mukaebi, yaitu penyalaan cahaya berupa api, lentera, atau lampu untuk memandu arwah pulang ke rumah. Kemudian dilanjutkan dengan ohaka mairi, yaitu membersihkan dan mendekorasi makam leluhur, berdoa di kuil, dan menyiapkan makanan khusus bagi para arwah. Saya gambarkan juga tentang Ishinomaki. Kota ini berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Sebagian besar masyarakat hidup sebagai nelayan. Mereka mengembangkan industri berbasis hasil laut, seperti rumput laut atau nori dan ikan olahan. Sebagian lagi mengandalkan dari industri pariwisata dengan menjual keindahan alam Miyagi. Seperti halnya wilayah lain di Jepang, Ishinomaki sering dilanda gempa besar. Tercatat pada tahun 1896 terjadi gempa bermagnitudo 8,5. Tahun 1933 gempa bermagnitudo 8,4. Sedangkan pada tahun 1978
terjadi gempa bermagnitudo 7,4. Pada 11 Maret 2011 tercatat gempa bermagnitudo 9 yang dibarengi dengan banjir dan tsunami, disusul salju tebal. Tsunami mencapai tinggi maksimal 40 meter yang meluluh lantakkan gedung-gedung, perkantoran, rumah, dan menghanyutkan mobil. Bahkan kapal laut bisa terdampar sampai ke daratan. Catatan pemerintah menunjukkan korban tewas mencapai 15.854, sementara orang hilang berjumlah 2.533 orang. Akibat tsunami ini, sejumlah orang kehilangan kerabat dan teman dekat. Teruo Kono kehilangan 54 teman sekantornya, sementara Kazuga Sasaki kehilangan istri dan kedua putrinya. Putri sulung ditemukan di hutan bambu, terjepit di antara lebatnya pohon-pohon bambu. Tak jauh dari situ, ia menemukan jasad istrinya. 2 minggu setelah tsunami, Kazuka pulang ke rumah dan membersihkan puing-puing rumahnya. Ia mendengar putri sulungnya berteriak. Kazuko pun mendekati arah suara itu. Ia menemukan jasad seorang anak kecil. Ia bersihkan jasad anak perempuan ini. Ternyata itu putri bungsunya. Karena pembangkit listrik mati akibat tsunami ini, tempat kremasi tak berfungsi. Sebagai informasi, jenazah di Jepang pada umumnya dikremasi dibandingkan dikubur. Kerusakan tempat kremasi ini menyebabkan biksu tak bisa merawat jenazah sebagaimana biasanya, sehingga korban tsunami dikuburkan. Saking banyaknya jumlah jenazah, seorang biksu mengaku gemetar saat membacakan doa pada hari pemakaman. Suji Okuno, penulis buku Stay Niomi, pada Juni 2011 melakukan liputan mengenai hantu korban tsunami di Ishinomaki. Ada puluhan kesaksian mengenai adanya arwah gentayangan korban tsunami ini. Pada Oktober 2011, Suji dihubungi oleh Endo. Endo menceritakan pengalaman mistisnya. Pasca tsunami, ia mengunjungi tempat penampungan untuk mencari ibunya. Ia melihat perempuan tua memakai baju ibunya. Endo segera mendekat, lalu mengambil kamera dan memotret sang ibu. Ia ingin mengabarkan kepada kerabat dan keluarga jika sang ibu selamat. Namun, hasil jepretan ternyata bukan wajah ibunya. Ibunya ternyata menjadi salah satu korban karena bis yang ditumpangi hanyut terseret tsunami. Kisah misteri lainnya dialami oleh seorang ibu muda di Ishinomaki. Ia memiliki anak laki-laki berusia 3 tahun yang ikut menjadi korban meninggal dalam tragedi ini. Ibu ini nyaris bunuh diri, namun niat itu diurungkan karena ia yakin sang anak masih hidup di dalam rumah. Ia terus mengawasi dan menjaga sang ibu.
Saat Suji berkunjung ke rumah wanita tersebut dan diajak makan bersama, si ibu berkata, "Sochan, ayo makan." Wajahnya melihat ke arah mobil-mobilan yang ada di atas meja. Ajakan ini ditujukan kepada anaknya yang sudah meninggal dunia. Tak lama kemudian, mobil-mobilan si anak menyala. Suji pun penasaran. Ia mengecek. Mobil itu memiliki saklar manual, tidak bisa dihidupkan melalui remote. Dan anehnya lagi, di dalam mobil itu tidak ada baterai. Bagaimana mobil bisa menyala? Hingga kini misteri itu belum terpecahkan. Cerita lain diungkap oleh Kanso Aizawa, seorang wanita indigo. 3 tahun setelah tsunami, ia pulang ke kotanya di Isinomaki. Semua berubah. Saat mengendari mobilnya, ia melihat banyak arwah yang tak bisa pulang ke rumahnya. Jiwa tersesat itu minta tolong kepada orang-orang yang lewat di jalanan. Salah seorang korban menghentikan Kanso dan bilang kalau dirinya tersesat. Kanso kasihan. Ia mengatakan jika sebenarnya pemuda tersebut sudah meninggal dunia dalam tragedi tsunami. Melihat fenomena arwah gentayangan, Kiyoshi Kanebishi, seorang profesor sosiologi dari Tohoku Gakuin University, meminta mahasiswanya untuk melakukan penelitian terkait dengan hantu tersebut. Penelitian ditujukan kepada supir taksi yang sering berhubungan dengan arwah gentayangan ini. Seorang supir taksi menceritakan kejadian pada Agustus 2011, 164 hari pasca tsunami. Suatu sore di musim panas, seorang pemuda berusia 20 tahunan memakai mantel tebal minta diantar ke suatu tempat. Tiba di lokasi malam hari. Ketika ia berhenti dan menoleh ke belakang, penumpang itu sudah lenyap. Padahal dalam perjalanan, sang supir tidak pernah membuka jendela atau pintu mobil. Bagaimana penumpang itu bisa menghilang? Lagi-lagi masih menjadi misteri. Pengalaman serupa banyak dialami oleh para supir taksi. Menemui penumpang hantu ini, supir taksi terpaksa nombok karena argo tetap jalan, sementara penumpang tak ada yang membayar. Meski demikian, supir taksi mengaku rela membantu para arwah gentayangan ini jika mereka memang membutuhkan jasanya. Kiyoshi sendiri, profesor itu, tidak percaya dengan hantu. Tapi fenomena arwah gentayangan nyata ada dan dirasakan oleh sebagian masyarakat. Untuk melihat kondisi leluhur, masyarakat Jepang menggelar ritual Kuchiyose, mengundang arwah leluhur. Arwah akan datang melalui mediator seorang dukun. Ia akan masuk ke tubuh dukun, dan dukun yang kerasukan arwah ini akan menceritakan kehidupan arwah di akhirat. Menurut Biksu Taiyo Kaneta, masyarakat Jepang tak memisahkan antara orang hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Shoji, pintu geser tipis yang terbuat dari kertas wasi,
melambangkan bahwa batas antara dunia dan akhirat sangat tipis. Melalui shoji ini, orang bisa melihat dunia lain dengan sangat mudah. Kaneta menceritakan, pasca tsunami, seorang wanita bernama Ami datang ke kuilnya. Tubuhnya dipenuhi dengan arwah gentayangan. Masyarakat sudah menganggap Ami orang yang stres, orang dengan gangguan jiwa. Tapi Kaneta tak demikian. Ia melepaskan arwah di tubuh Ami satu demi satu. Salah satu arwahnya adalah seorang anak perempuan yang ingin bertemu dengan sang ibu. Ia ingin minta maaf kepada ibunya karena saat tsunami terjadi, ia melepaskan gandengan si adik. Karena adiknya ini larinya pelan, sementara air begitu cepatnya, ia melepaskan pegangan itu dan berlari meninggalkan sang adik. Sang adik meninggal dunia lebih dulu. Meskipun pada akhirnya sang kakak juga meninggal dunia. Ia merasa bersalah dan ingin minta maaf ke ibu. Entah mengapa, cerita hantu tsunami 2011 ini lebih dahsyat dibandingkan dengan arwah gentayangan pada musibah tsunami sebelumnya. Mungkin kemajuan industri hiburan dan peran media sosial ikut mempengaruhinya. Demikian cerita mengenai hantu korban tsunami 2011 di Jepang. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah misterius lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.